membayangkan yang pasti dari bisa disebut itu bisa perbincangan. Nilai resikonya berapa? Safety-nya itu apa saja? Maksudnya mulai dari awal sampai kaki, dimana saya duduk jadi ibu. Nah, kalau kita di situ baik, saya mulai. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hajir, tugas mitigasi dan penyuluhan. Siang hari ini kita akan praktek menggunakan alat yang tradisional sama alat yang sudah modern, yaitu menggunakan apar. Di sini ada 3 macam apar, 3 jenis, yaitu media basah sama kering. Yang kering jenis CO2 dan dry powder. Terus yang basah yaitu foam. Mungkin bapak-bapak jarang melihat kalau di perusahaan, mungkin memang jarang. Mungkin tergantung dari media bahan yang terbakarnya Pak. Di klasifikasi kebakaran itu ada macam-macam tadi Pak ya. Di kelas sudah disebutkan ada kelas A, B, C, dan D. Bapak-bapak udah mengetahui di kelasnya alat apa yang mau digunakan untuk alat pemadamnya, yaitu jenis foam atau CO2 dan dry powder. Ini kelasnya sudah tertera di alat pemadam api ringan, ada kelas A, kelas B, kelas C. Ini berarti boleh digunakan alat ini. Namun kalau untuk kelas C, kalau jenis dry powder, kebakaran elektrikal, berarti tidak disarankan menggunakan ini. Kalau untuk padam, tetap padam Pak, namun ada dampak residunya, yaitu sesudah menggunakan alat pemadam yang jenis dry powder ini, dampak residunya karena ini bahannya dari tepung, maka ada dampaknya yaitu korosi Pak. Gitu. Kalau untuk padamnya tetap padam Pak, menggunakan alat ini Pak. Ini yang jenis dry powder. Kalau CO2 berarti masuk di klasifikasi kebakaran kelas apa Pak? Kelas A, B, C, D. Ayo. CO2 masuk di klasifikasi kebakaran kelas apa? C. Kelas C Pak. Kelas C elektrikal Pak. Elektrikal, kalau ada aliran listriknya, arus listriknya masih ada, berarti masuk di kelas C. Boleh menggunakan ini. Namun tidak boleh menggunakan ini Pak ya, yang jenis foam. Kalau menggunakan ini, yang padam bukan apinya Pak, kita yang padam Pak ya, karena ini jenis medianya yaitu air Pak. Kalau bapak padamkan menggunakan ini sangat berisiko, sangat berbahaya sekali Pak. Nanti jangan sampai salah untuk peletakan aparnya di perusahaan bapak. Itu. Kalau elektrikalnya udah dipadamkan, berarti masuk di kelas apa Pak? Arus listriknya udah dipadamkan, berarti masuk di kelas A. Non logam, benda padat berarti kan Pak? Dia masuk di kelas A, boleh dipadamkan menggunakan ini. Namun kalau masih ada arusnya tidak boleh Pak ya. Gitu. Nah ini. Di sini kita coba nanti kalau jenis CO2 lebih efektif di dalam ruangan. Betul kan Pak ya? Lebih efektif dalam ruangan. Kita coba nih CO2, karena sistem kerja CO2 dia akan mengikat oksigen kalau dalam ruangan Pak. Jadi oksigen yang berada di ruangan tersebut diikat sama CO2 ini. Dengan sendirinya api padam. Karena oksigen api bisa menyala, bisa berkembang. Dengan oksigen 16% api itu bisa berkembang. Namun kalau oksigen di bawah 16%, api yang berada di ruangan tersebut tidak bisa berkembang Pak. Seperti itu. Kita coba alat CO2 ini di luar ruangan apakah mampu. Karena di sini oksigennya lumayan Pak, di atas 16% mungkin. Nah, kita mampu nggak kita coba yang jenis CO2 ini. Coba ya. Baik, cara penggunaan yang baik dan benar, karena alat pemadam api ringan ini ada tekanan Mas. Tekanannya Pak, tekanannya 15 bar. Kalau bapak-bapak saya minta nanti jangan asal-asal buka pinnya Pak. Karena apa yang dikhawatirkan, begitu pin ini terbuka dengan posisi bapak seperti ini, dikhawatirkan sesudah pin ini terbuka bapak tes pressure,
yang dikhawatirkan dari sini karena valve ini sering buka tutup Pak ya. Sering buka tutup karena direpil. Dikhawatirkan ini terlepas Pak karena pressure-nya lumayan 15 bar Pak. Pada saat ada insiden, Bapak lakukan tes pressure di mana posisi apar tergantung Pak. Sudah lakukan tes pressure, baru kita jalan. Berarti pressure-nya udah ada. Cara membawanya seperti apa? Dilihat Pak, tergantung dari alatnya ini kan bermacam-macam jenis ukurannya Pak. Kalau posisinya jauh sekitar 15 sampai 20 meter, posisi seperti ini mungkin tangan Bapak pegal. Bisa digantung seperti ini, dipanggul seperti ini Pak. Ini posisi sudah terbuka Pak, pressure-nya udah kita ketahui. Panggul seperti ini Pak. Biasanya kalau di perusahaan kan ruangan sempit. Kalau Bapak bawa seperti ini, dikhawatirkan tangan Bapak pegal. Sesudah nyampe di TKP, Bapak madamkannya udah nggak tepat lagi karena tangannya udah pegel Pak. Seperti itu. Lakukan tes pressure tekanan di posisi alat pemadam api ringannya digantung Pak ya. Itu. Caranya seperti ini Pak, yang posisi yang baik dan aman. Cabut pin pengaman, sudah cabut, lakukan tes pressure. Tinggal pilih Bapak mau dipukul seperti ini atau diremas. Mananya lebih enak Pak? Diremas Pak. Nah, diremas Pak ya? Siap. Nah, lebih enak diremas Pak. Ingat, nanti diremasnya jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau sudah tercabut pinnya, dites dengan dilakukan diremas. Contoh di sini, jangan tanggung-tanggung. Udah nyampe sini, remas lepas, remas lepas. Kalau tanggung itu nggak enak Pak. Betul nggak Pak? Siap. Sekali tekan habis Pak, langsung habis Pak. Berdua lewat Pak. Kalau apinya udah padam baru berhenti tekanannya Pak. Remasannya itu berhenti Pak. Karena kalau remas lepas api, kalau Bapak lemas api besar lagi, tekan lagi besar lagi. Harus diserang terus Pak. Gitu Pak ya. Tidak boleh dihujamkan di sini Pak. Dihujamkan langsung di sini Pak. Di dindingnya Pak, disapukan kanan kiri. Karena kalau dihujamkan, karena bahan yang terbakar ini minyak, kalau Bapak hujamkan, minyak itu yang di dalam drum tersebut bisa tumpah, kebakarannya semakin melebar, meluas Pak. Itu otomatis penanganannya lebih besar lagi Pak. Jelas Pak ya? Ya. Nah, ini sama. Kalau jenis foam ini tidak disapukan Pak. Tidak disapukan kanan kiri, cukup ditembakkan satu titik aja di dinding drumnya Pak. Sapukan satu titik aja karena foam ini bahannya jenis air sama gelembung-gelembung busa. Semakin Bapak tembakkan di drum itu, dengan sendirinya dia akan membentuk gelembung-gelembung busa Pak. Gelembung-gelembung busa itulah yang untuk mengunci oksigen yang berada di drum tersebut Pak. Jadi terkunci oksigennya tertutupi, tapi dengan sendirinya padam Pak. Seperti itu. Ini kalau yang jenis foam Pak. CO2, kalau CO2 karena ini di luar ruangan Bapak, nanti teknik di pemadamannya mungkin Bapak lebih dekat lagi Pak. Mungkin kalau jarak 3-4 meter, kalau CO2 di luar ruangan ini tidak mampu Pak ya. Nanti agak dekat, agak lebih dekat lagi. Kalau yang jenis foam drip powder, jarak aman pertama Pak, jarak aman yaitu 4-3 meter jarak aman. Sesudah disemprotkan jarak aman, otomatis pressure kan berkurang nih Pak. Bapak maju, jangan semakin mundur, berarti tidak nyampe nanti Pak. Pressure sudah berkurang, maju, pelan-pelan. Kalau alat pemadam api ringan ini sesudah digunakan, jangan dipasang pinnya lagi, digantung lagi Pak ya. Itu berarti harus direpil Pak. Alat pemadam api ringan ini harus sekali pakai. Biarpun makainya cuma sekali semprot, api udah padam. Sisa masih banyak nih, pressure masih ada. Memang di saat itu, tapi lama kelamaan pressure ini dengan sendirinya akan turun ya Pak. Dengan turun. Sesudah pressure turun, bahan yang berada di alat pemadam api ringan ini tidak ada pressure tekanannya lagi Pak. Harus direpil. Sekali pakai harus direpil Pak. Sudah Pak ya? Siap. Baik, nah, kalau jelas sebelum kita praktek menggunakan apar, kita menggunakan yang alat tradisional terlebih dahulu Pak, yaitu menggunakan karung goni. Caranya, sebelum kita menggunakan alat ini, kita harus dicelup dulu dengan air Pak, karena
karung goni ini ada lubang-lubangnya, gunanya yaitu untuk menutup pori-pori lubang ini, Pak. Sesudah kita celupkan dengan air, cara memegangnya seperti ini, Pak. Jempol Bapak di sini, di depan seperti ini, diputar ke dalam, Pak. Nah, diputar ke dalam seperti ini, gunanya yaitu untuk melindungi dari jilatan api nanti pada saat memadamkan, Pak. Kalau posisi seperti ini, Bapak padamkan seperti ini contoh yang terbakar. Tangan Bapak seperti ini, dikhawatirkan api melebar, posisi tangan Bapak kena jilatan api. Kalau seperti ini yang benar, kalau apinya melebar, tangan kita masih tetap aman. Sudah nyampe sini, Pak, kadang-kala kalau biasanya kalau praktek-praktek, Pak, udah nyampe sini, api diintip kembali, Pak. Itu sering, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Nggak yakin dia ada apinya, diintip. Apinya nyamber ke muka Bapak. Kita sebelum kita lakukan, dari sini Bapak udah memperkirakan apinya tingginya seberapa. Berarti otomatis kepala Bapak disembunyikan. Udah nyampe sini. Ini tak usah diintip lagi, Pak. Kalau diintip lagi, kalau anginnya tiba-tiba berubah, Bapak bisa kena jilatan apinya, Pak. Udah sampai sini, kita bongkok secara pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, tutupkan secara pelan-pelan. Tak usah dilempar, Pak. Kalau dilempar yang dikhawatirkan, karena yang terbakar nanti yang dibakar ini minyak, dari embusan lemparan ini bisa tumpah juga minyaknya, Pak. Sudah, Pak ya? Kalau jelas saya langsung praktekkan. Mungkin ada yang bertanya tentang alat pemadam api ringan? Sudah, Pak? Yes. Baik, saya praktekkan. Pak Pri. Sini aja. Op. Ya, siram sholat. Pak harus membelakangi, Pak ya. Tes dulu, Pak. Lihat arah angin. Sudah nyampe sini, Pak. Jangan diintip lagi, Pak. Ini terasa panas sudah, Pak. Dari sini aja udah panas sekali, Pak. Udah nyampe sini, Bapak sembunyikan sini, Pak. Ini tidak panas, Pak. Pelan-pelan. Jangan dilempar seperti ini, Pak. Ah, seperti itu, Pak. Nah, seperti ini, arah angin. Pas, posisi. Jalan pelan-pelan, bongkokkan badan, Pak. Dibongkokkan pelan-pelan. Tutup pelan-pelan, Pak. Aman, Pak. Bisa, ya? Baik. Terus sudah seperti ini posisi. Bapak ngambilnya pun posisi harus safety juga, Pak. Jangan asal buka aja, Pak. Yang dikhawatirkan. Begitu Bapak asal ngambil aja, tidak safety di awal. Khawatirkan ada api muncul kembali. Ini contohnya, Pak ya. Kita harus safety kembali. Langsung dilindungi, Pak. Langsung lindungi. Seperti itu, Pak. Sudah, Pak ya? Baik. Silakan praktek satu-satu menggunakan fire blanket ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, cara pegangnya. Ini, Pak. Iya, salah, Diputer, Pak. Jempol Bapak di luar. Maaf, di sini. Putar ke dalam. Putar ini, Pak. Oke, angkat dulu. Oke, mantap. Mengurangi kepanikan. Kan Baik. merasakan. Arah angin, Bapak lihat. Arah angin berarti ke sana. Ayo, jalan ya. Saya kalau tadi ini lagi. Ya, ini ke depan lagi, Pak. Ke depan, dorong ke depan lagi. Oke. Terus naik lagi. Terus. Bongkokkan aja, bongkokkan aja. Bongkokkan aja, bongkokkan aja. Bongkokkan aja terus. Oke, aman. Nah, ngambilnya safety juga, Pak ya. Langsung lindungi, Pak ya. Kita antisipasi kalau ini kan teknik ini yaitu menghilangkan 3 unsur ya, Pak ya. Oksigen berarti yang kita hilangkan, Pak. Begitu dibuka otomatis oksigen masuk kembali. Yang dikhawatirkan ada api menyala lagi, Pak. Nah, Bapak harus safety lagi, Pak ya, untuk pengambilannya. Silakan, Pak. Langsung ini tutup kita ya, Pak. Seperti itu, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Baik, silakan. Pegang lain, Pak. Lain.
Tahan Pak ya. Langsung ini dulu Pak ya. Ulangi lagi Pak. Mau lagi Pak? Boleh? Kayak masuk lagi. Nanti lagi ya. Lihat dulu. Saya praktekkan di sini. Yang pertama, saya ulangi, mohon maaf. Cabut pin pengaman. Dari sini jangan posisi tangan Bapak seperti ini. Kalau seperti ini dalam keadaan panik bisa terjadi. Ini tak akan terlepas, Pak. Ini tak akan terlepas karena ini kena tekan. Posisi yang baik, yang benar. Sini, cabut pin pengaman. Sudah dicabut, lakukan tap pressure. Jangan di sini Pak ya. Kalau di sini tembakannya nggak akurat. Di ujung, lakukan remas atau dipukul. Sudah keluar, jalan. Jarak aman 4-3 meter. Pasang Pak. Jalan ya. Jalan Pak. Kanan, sini. Jalan. Ini pun masih ada. Pasang Pak. Lakukan. Oke, sudah. Sudah Pak. Tes pressure. Oke. Siap tuh Pak. Kamu syaratnya. Gantian Pak, gambar Pak. Kita mau coba CO2, ini kan di luar ruangan, apakah efektif Pak? Coba silakan Pak, CO2 Pak. Oke. Posisi yang benar ya Pak, karena ini pressure tekanan sangat tinggi, Bapak nanti jangan kaget. Nah, posisi yang saya ajarkan nanti untuk nyabut pin pengaman, badan agak dijongkokkan, tes pressure tekanan, lakukan. Ayo posisi Bapak, karena pressure agak tinggi. Sama kayak tadi tadi ya? Sama. Oke. Pegang selangnya dulu. Pegang selang. Nah ini posisi nanti kan seperti ini, Bapak pegang sini ya. Nah ini cabut pin pengamannya dulu, baru melakukan tap pressure. Cabut pin pengaman. Cabut seperti biasa. Nah biasa. Putar kalau enggak Pak ya. Oke. Nah selangnya pegang. Tes pressure tekanan. Posisi masih seperti itu. Tes dulu. Nah. Oke, jalan. Ini dulu Pak ya. Ya. Agak tekan lagi. Udah, oke. Oke, tekan ya, tekan. Mampu Pak ternyata Pak, karena mungkin ukurannya tinggi, besar Pak. Oke, maju lagi, lebih kecil lagi. Maju lagi. Oke. Maju. Ini aman dalam ruangan Pak, suhu 2. Dan dites lagi bagaimana? Oh ini cool kali. Ya. Masih ada coba lagi Pak, biar intinya napas Pak. Oke, baik. Udah cukup Pak? Baik. Nah ini Pak, CO2. CO2 kalau sudah digunakan, maka dia akan keluar putih-putih seperti ini Pak. Nanti kalau yang kecil, cara megangnya seperti ini Pak. Yang ukuran kecil, cara memegangnya jangan di ujung selangnya. Kalau yang kecil, nanti pegangnya seperti ini CO2-nya Pak ya. Nah, selangnya di sini jangan Bapak pegang. Yang dikhawatirkan kalau Bapak tidak menggunakan sarung tangan, kalau udah seperti ini, dikhawatirkan lengket Pak.
Ini dingin sekali Pak. Karena 25% dia bereaksi dengan oksigen, maka membentuk butiran-butiran es seperti ini. Ini kalau kita menggunakan foam, api nanti dinyalakan kembali tidak bisa Pak, karena foam sistemnya di media nanti terkunci, nanti nggak bisa dinyalakan lagi. Silakan Pak, satu orang saya minta. Ini nggak bisa keroyokan. Dari sini aja jaraknya Pak ya nanti. Jauh. Nah, tes pressure tekanan. Ya, cabut. Nah, mana yang enak posisinya? Ini, nah, udah. Udah, dari sini tembakan Pak. Nah, ini, udah tembakan. Udah, angkat. Tembakan aja. Mati ke ini Pak. Di sini kan ada busa, gelembung-gelembung busanya Pak. Dinyalakan pun tidak bisa menyala lagi Pak. Ya. Makanya foam saya gunakan paling terakhir Pak. Kalau pertama nanti nggak bisa nyala lagi Pak. Karena diaduk.